Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Indriana dan Muhammad Hendra Wahyu Ilahi akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai analisis pengelolaan pada BUMDes Bukit Emas, Desa Kukin, Kecamatan Moyo Utara. Selanjutnya saya akan membacakan gambaran BUMDes Bukit Emas, Desa Kukin, Kecamatan Moyo Utara. Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes adalah sebuah lembaga atau wadah usaha desa yang dapat dikelola oleh masyarakat serta pemerintah yang bertujuan memajukan perekonomian desa maupun dibentuk berdasarkan kebutuhan atau potensi di desa. Dengan adanya pendirian BUMDes untuk peningkatan pendapatan asli desa, dan BUMDes diharapkan dapat memberikan kontribusi yang begitu signifikan terhadap kesejahteraan warga desa. BUMDes Bukit Emas yang terletak di Desa Kukin, di mana proses kegiatannya dilakukan di rumah ketua BUMDes sendiri. Karena kantor BUMDes masih dalam proses pembangunan atau belum layak ditempati, sehingga dialihkan ke rumah ketua BUMDes, dan lokasi BUMDes terletak di Desa Kukin, tepatnya di Dusun Kukin B. BUMDes Bukit Emas yang didirikan berdasarkan Perdes Kukin dengan nomor 5 tahun 2016 tertanggal 17 Desember 2016. Modal awal yang diberikan untuk BUMDes sebesar Rp100.142.500 dapat terrealisasi pada akhir tahun 2017. Selanjutnya, pengelolaan pada BUMDes Bukit Emas. Yang pertama, modal. Modal awal yang digunakan oleh BUMDes Bukit Emas pada tahun 2017 sebesar Rp100.142.500. Adapun peningkatan modal BUMDes tahun 2018 yang bersumber dari alokasi dana desa pada tahun 2018 yang diterima bulan Desember sebesar Rp100.127.000, sehingga jumlah modal BUMDes di akhir tahun 2018 mencapai Rp200.269.500 atau mengalami peningkatan sebesar 100%. Selanjutnya, anggaran kas. Posisi kas saat pertama kali pembentukan BUMDes Bukit Emas pada akhir tahun 2017 sebesar Rp605.000, dan selama bulan Januari sampai Desember tahun 2018 jumlah uang kas masuk mencapai Rp326.577.000, sedangkan jumlah uang keluar sebesar Rp310.545.000, sehingga sisa saldo kas per 31 Desember 2018 sebesar Rp16.637.000. Selanjutnya, tenaga kerja pada BUMDes Bukit Emas. Karena pembentukan BUMDes Bukit Emas masih terbilang baru, sehingga masih adanya kekurangan tenaga kerja atau SDM dalam mengelola aktivitas yang dilakukan oleh BUMDes sendiri. Adapun tenaga kerja yang dimiliki oleh BUMDes yaitu sebanyak 2 orang, yaitu bendahara dan sekretaris, di mana untuk pembayaran gaji dilakukan saat bagi hasil dari pendapatan usaha yang dilakukan oleh BUMDes. Selanjutnya, anggaran penjualan, yaitu sebuah anggaran yang berisi tentang penjualan 1 tahun ke depan. Adapun usaha yang dijalankan oleh BUMDes Bukit Emas yaitu usaha simpan pinjam. Usaha ini memiliki sebuah tujuan maupun misi, ialah untuk membantu dalam membangun pertumbuhan perekonomian masyarakat serta dapat mempermudah pelaku usaha mikro khususnya di desa agar mendapatkan akses permodalan serta menghindari masyarakat dari jeratan rentenir yang dimana bunga yang diberikan sangat kecil daripada bunga perkoperasian. Untuk bunga BUMDes sendiri sebesar 2,5%, sedangkan perkoperasian sebesar 25%. Dengan adanya usaha simpan pinjam diharapkan dapat berkontribusi besar dalam penyediaan dana bagi pelaku usaha mikro. Untuk pengembalian simpan pinjam oleh nasabah dibayarkan per bulan selama 10 bulan, yang dimana proses pembayaran oleh nasabah dilakukan setiap 6 bulan di saat masyarakat setelah panen
baik pertanian maupun pertambakan. Selanjutnya, data kualitas kredit yang diberikan akhir tahun 2018. Bisa dilihat tabel kualitas kredit, debitur, jumlah kredit. Kualitas kredit, kolektibilitas 1 lancar, debitur 31, jumlah kredit 140 juta. Kolektibilitas 2 kurang lancar, debitur 3, jumlah kredit 6.600.000. Kolektibilitas 3 meragukan, debitur 1, jumlah kredit 5.500.000. Kolektibilitas 4 macet, debitur tidak ada, jumlah kredit 0. Total debitur 35, jumlah kredit 152.100.000. Berdasarkan hasil data di atas, maka dapat disimpulkan bahwa keadaan usaha simpan pinjam masih dapat dikatakan cukup baik karena manajemen BUMDes dapat mempertahankan tingkat kesehatan kredit yang diberikan pada masyarakat pada posisi yang sehat, di mana kelancaran dalam pengembalian pinjaman oleh nasabah masih lancar. Penjualan pupuk untuk mempercepat perputaran keuangan serta sekaligus dapat membantu melayani kebutuhan masyarakat tani, maka BUMDes Bukit Emas selain menjalankan usaha simpan pinjam juga membuka usaha penjualan pupuk. Bisa dilihat data pendapatan penjualan pupuk tahun 2018 sampai tahun 2020. Selanjutnya, aset BUMDes Bukit Emas. Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa aset yang dimiliki oleh BUMDes Bukit Emas setiap tahunnya mengalami peningkatan. Bisa dilihat tabel berikut ini tahun 2017 sampai dengan tahun 2020. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Gita Indriana, di mana saya akan membahas tentang rincian pendapatan, biaya, dan laba rugi di tahun 2018. Di sini sudah tertera rincian pendapatan, biaya, dan laba rugi. Dimulai dari tahun 2017, total sampai dari bulan Januari sampai bulan Desember, total pendapatan di tahun 2018 sebesar 32.540.000, sedangkan total biaya dari bulan Januari sampai Desember sebesar 4.772.500 rupiah, dan adapun laba ruginya sebesar 27.767.500 rupiah. Sedangkan untuk tahun 2019-nya total pendapatan dari bulan Januari sampai Desember sebesar 54.687.500 rupiah, dan biaya sebesar 14.983.336 rupiah, dan laba rugi sebesar 39.704.164 rupiah. Dan terakhir untuk tahun 2020, total pendapatan dari bulan Januari sampai Desember sebesar 53.254.000, dan biaya sebesar 12.902.336 rupiah, sedangkan laba ruginya sebesar 40.351.664 rupiah. Adapun besarnya penggunaan laba pada setiap kegiatan secara proporsional sesuai kesepakatan yang tertuang dalam anggaran dasar. Mengacu pada laporan BUMDes, laporan laba rugi, tercatat bahwa laba bersih akhir tahun 2018 sebesar 27.767.500 rupiah. Berdasarkan hasil perhitungan besarnya alokasi laba untuk setiap tahun sebagai berikut. Yang pertama, penambahan modal persentasinya 15%, dividen sebesar 20%, jasa produksi sebesar 50%, pendidikan atau pelatihan sebesar 5%, sosial sebesar 5%, dan pengawasan internal sebesar 5%. Sehingga labanya sebesar 27.767.500 rupiah. Untuk alokasi tahun 2019-nya, untuk penambahan modal sebesar 20%, dividen 20%,
jasa produksi 45%, pendidikan atau pelatihan 5%, sosial 5%, dan pengawasan internal 5%. Sehingga laba bersih akhir tahun 2019 sebesar Rp39.704.164. Dan yang terakhir, untuk alokasi laba akhir tahun untuk 2020, penambahan modal sebesar 25%, dividen 20%, jasa produksi 40%, pendidikan atau pelatihan 5%, sosial 5%, dan pengawasan internal 5%. Sehingga didapatkan laba bersih untuk akhir tahun 2020 sebesar Rp40.351.664. Sekian yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.